Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan, meninggikan Dia, mencari wajah. Dan biarlah hari ini kita berjumpa dengan pribadi Allah yang menjadi kekuatan dan sumber kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih setiamu lebih daripada hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
diagungkan dan dipuja. Sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, selamanya baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu atas kami. Haleluya. Diagungkan, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, disanjung, dihormat selama-lamanya. Haleluya. Biarlah setiap kami hari ini datang kepadamu, membawa rindu untuk meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini menaikkan mazmur dan korban pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian pengagungan yang kami naikkan di hadapan itu dapat menyukakan akan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Kami boleh menikmati akan hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang mendatangkan sukacita dan kekuatan baru yang melimpah atas kami. Terima kasih buat hari ini. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui pengurapan itu hamba-Mu dimampukan untuk menerjemahkan apa yang menjadi mau Tuhan buat hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Tema pagi hari ini adalah hadirat Tuhan membawa berkat bagi keluarga. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini? Sudahkah hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah hadirat Tuhan memberkati kehidupan kita, keluarga kita? Atau mungkin hadirat neraka yang hadir dalam keluarga kita? Keluarga kita mengalami berbagai masalah, mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, pagi hari kita mau sama-sama belajar bagaimana hadirat Tuhan membawa berkat bagi keluarga kita semua. Mari kita baca di dalam ayat yang luar biasa, yang sering kita baca, yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, yaitu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Sekali lagi Bapak Saudara, saya bacakan semakin supaya kita mengerti firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Wow, luar biasa tuh, di mana Obed-Edom diberkati ketika tabut Allah itu ada di rumahnya. Selama 3 bulan Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dengan seluruh keluarganya, diberkati luar biasa. Sehingga Daud mengambil tabut itu untuk dibawa ke kota Daud dengan penuh sukacita. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa, rumah kita, keluarga kita diberkati? Yaitu menghadirkan Tuhan dalam rumah kita, menghadirkan tabut Allah itu dalam rumah kita. Tabut Allah adalah berbicara tentang kehadiran Allah dan keberhasilan. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel berperang ketika itu melawan orang-orang Filistin, bangsa Israel mengalami kekalahan ketika tabut Allah itu diambil oleh orang-orang Filistin. Dan ketika orang-orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dia tidak mengerti di mana dia harus meletakkannya, dan bahkan dia meletakkannya di kuil. Ketika dia menaruh tabut Allah itu di kuil Dagon, ketika pagi hari orang-orang mau melihat pergi ke kuil, dia melihat patung Dagon itu jatuh ke bawah, di bawah bait Allah. Orang-orang Filistin takut karena itu berulang-ulang kali terjadi. Akhirnya dikembalikanlah tabut Allah itu. Bagaimana kalau kita menghadirkan tabut Allah dalam keluarga kita? Di Obed-Edom hanya 3 bulan. Apalagi kalau kita menghadirkan tabut Allah itu seumur hidup kita, sepanjang hidup kita. Saya percaya kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Karena ada tabut Allah di rumah kita. Ada menghadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi. Ketika kita mendatangkan hadirat Tuhan, ketika mendatangkan ada bait Allah dalam kehidupan kita, mungkin kita akan diberkati. Bisa aja kita diberkati dengan kesehatan kita, rumah tangga kita yang harmonis, anak-anak kita sehat, anak-anak berpendidikan yang baik, anak-anak yang beretika baik. Tuhan berkati pekerjaan kita. Begitu banyak yang luar biasa. Kalau kita menyadari bahwa pentingnya bait Allah dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan membiarkan Allah tinggal di dalam rumah kita, tinggal di dalam keluarga kita, tinggal di dalam rumah tangga kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita membangun, kita ada bait Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir karena tabut Allah berbicara tentang keberhasilan di dalam hidup kita. Bagaimana apalagi hari-hari ini begitu luar biasa ekonomi yang sulit. Hari-hari ini begitu banyak orang yang merasakan hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Kita melihat bangsa Sri Lanka di mana dia harus mengalami kebangkrutan. Negara ini harus mengalami kebangkrutan. Begitu banyak krisis demi krisis. Saya percaya hari-hari ini kita perlu membawa tabut Allah itu dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa menikmati berkat ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika tabut Allah ada di tempat kita, ada di keluarga kita. Kita percaya, kita merindukan keberhasilan dalam kehidupan kita.
Kita merindukan Tuhan memberkati keluarga kita. Bagaimana kalau tidak ada bait Allah di dalam keluarga kita? Mungkin kita akan mengalami beberapa masalah dan kita tidak tahu apa yang harus kita selesaikan, apa jalan keluarnya. Mungkin anak-anak kita tidak nurut atas kehidupan kita. Mungkin anak-anak kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita percaya bahwa kita menghadirkan bait Allah dalam keluarga kita, maka perlindungan daripada Allah itu akan ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita. Berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita, dalam anak-anak kita, semua. Bahkan tadi dikatakan si isi rumah itu diberkati. Wow. Kalau kita percaya bahwa ketika kita mendatangkan bait Allah, kita mendatangkan tabut Allah di dalam kehidupan kita, maka saya percaya keluarga kita akan mengalami namanya berkat yang luar biasa. Rumah tangga kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Bukan seperti di neraka hidup ini, tetapi kita akan menikmati surga. Mungkin kita di dunia, kita akan mengalami yang namanya menikmati surga di dunia ini. Rumah tangga kita harmonis, sekalipun ada masalah, mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik karena ada tabut Allah di dalam keluarga ini. Coba kalau tidak ada tabut keluarga di dalam keluarga kita, tabut Allah tidak ada, mungkin hal-hal sepele itu akan jadi masalah yang besar. Ketika kita menghadapi mungkin anak kita yang bandel, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi anak ini, bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang bandel ini. Tetapi ketika engkau ada bait Allah, tabut Allah itu ada di rumah tangga kita, di keluarga kita, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan mengarahkan anak-anak kita. Tuhan akan mengarahkan semua apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan seisi rumah akan diberkati Tuhan. Begitu luar biasanya dan begitu dahsyatnya. Pertanyaan, maukah kita sebagai anak-anak yang percaya mendirikan tabut Allah di rumah kita, membangun tabut Allah di rumah kita? Berapa banyak di antara kita yang mau, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya. Ayo kita sama-sama belajar. Pagi hari ini kita bangun hidup kita. Kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Kita menghadirkan setiap hari. Kita mencari wajah Tuhan. Supaya berkat keluarga ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati keluarga kita dan seisi rumah kita dan seluruh keluarga besar kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika engkau melihat tayangan ini, ketika engkau benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mengizinkan tabut Allah ada di keluarga Bapak Ibu Saudara, maka berkat itu akan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun saat ini pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, ayo bangun bait Allah di rumah tangga kita, bangun bait Allah di studi kita, di sekolah-sekolah anak-anak yang masih sekolah, di tempat pekerjaan kita, bangun bait Allah di tempat dimanapun kita berada. Maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kesuksesan buat kita semuanya. Kiranya firman Tuhan pagi hari menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan yang baru, menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.